Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para penghuni Wisma Atlet yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, bermuajah kembali dalam acara kajian Jumat Berkah pada tanggal 26 Maret 2021 yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan guru kita, narasumber kita, yaitu Dr. Kiai Haji Rahiman MA. Beliau narasumber kita yang akan menyampaikan materi pada hari ini, dan juga beliau itu aktif di MUI Jakarta Utara. Selain juga beliau aktif di MUI Jakarta Utara, beliau juga sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian izinkan saya sebagai moderator acara ini akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yaitu pertama kita mulai dengan pembukaan, insya Allah akan kita buka dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber kita. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab. Setelah itu dilanjut dengan doa yang dipimpin langsung oleh guru kita bersama, dan diakhiri dengan penutup. Dengan tidak memperpanjang kalam, mari kita sama-sama mulai acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kelancaran, semoga Allah juga melindungi kita dari pandemi COVID, dan juga saudara-saudara kita yang berada di Wisma Atlet yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah bebaskan dari segala musibah yang sedang melandainya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wal walidayya amin. Alamin. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Rahiman MA, yaitu dengan berjudul kajiannya itu nasihat sebagai kontrol sosial dalam perbaikan karakter. Pada beliau dipersilakan, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala yaumal jum'ah ala sairil ayyamil usbu' واختصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الزهد والخشوع. أما بعد، فقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Al-Ayah. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati dan saya muliakan moderator kita Al-Ustadz Ahmad Fakhrazi dan segenap
panitia penyelenggara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang ada pada Zoom meeting ini, yang semuanya di pagi hari ini diharapkan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan izinnya, dengan kudrah iradahnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk mengikuti kajian Jumat Berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, Jumat Berkah memang sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya hari Jumat itu betul-betul didatangkan keberkahan. Hadis Nabi dalam riwayat Muslim dijelaskan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya hari yaitu di saat matahari terbit di hari Jumat, karena di dalamnya telah diciptakan Nabi Adam. Di dalamnya pula telah dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Di dalamnya juga telah dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Lebih lanjut, ada yang menunjukkan keberkahan pada hari Jumat. Karena Jumat disebut dengan berkah, karena di dalamnya itu terdapat wasiat takwa yang disampaikan oleh setiap khatib di atas mimbar. Ketakwaan sudah tentu akan mendatangkan satu keberkahan. Wa may yattaqillah yaj'al wa may yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap urusannya itu menjadi mudah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ketika satu kampung penduduknya adalah berkah apabila telah ditingkatkan tensi ketakwaannya. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau sesungguhnya satu penduduk desa atau kampung di mana semuanya beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Nah, atas dasar inilah hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa makna berkah? Kalau saya lihat dalam kamus Lisanul Arab, ya, berkah itu sepandan dengan kata birkah. Ya, jadi barokatun, birkatun. Nah, birkatun itu yang sebenarnya adalah kolam air. Berarti air sebagai lambang keberkahan. Terus
lebih lanjut dalam Mu'jamul Wasit, pengertian berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang arti gelas apabila ada batu esnya di dalam itu, maka akan memunculkan air lagi di luar gelas, yaitu bintik-bintik. Ya, bintik-bintik air, karena mungkin saking dinginnya itu es ya akan keluar lagi, yaitu airnya. Nah, bicara berkah berarti bukan bicara soal kuantitas. Ya, berkah berarti kita pendekatannya adalah kualitas. Nah, banyak orang punya uang banyak, harta banyak, tapi tidak berkah. Ada orang punya ilmu juga banyak, tapi tidak berkah. Nah, ada sebaliknya, orang hanya hidup pas-pasan rezekinya, tapi dia berkah, bisa ya menafkahkan lebih dari istrinya, anaknya, dan orang-orang yang ikut pada dirinya. Nah, begitu, itu pengertian berkah. Nah, refleksi berkah muncul disebabkan oleh ketakwaan. Ya, tadi saya katakan dalam ya surah Al-A'raf ayat 96 itu bahwa refleksi berkah itu adalah muncul dari ketakwaan. Nah, ketakwaan ini tentu akan menjadi wasiat atau nasihat. Setiap khatib naik mimbar di hari Jumat, pertama kali yang disampaikan adalah wasiat takwa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, wasiat takwa atau nasihat ini bisa menjadi kontrol sosial. Jemaah, apa itu kontrol sosial? Ya, kita ini hidup tidak sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial. Dalam pendekatan sosiologi, itu ada yang disebut dengan stratifikasi sosial. Yaitu disebut dengan lapisan masyarakat. Nah, lapisan umara, ya. Kemudian ada orang-orang kaya, ada orang miskin, ada pegawai, ada pelajar, ada mahasiswa, kecil. Nah, masing-masing personil ini memiliki karakter yang berbeda. Ya, perilaku kontrol, ya, perilaku mereka itu harus ada nasihat. Nah, sehingga hal inilah yang akan menjadi alasan bahwa suatu komunitas akan selalu hidup baik, suatu komunitas akan hidup bahagia dan sejahtera apabila ada nasihat-nasihat yang disampaikan secara continue, artinya secara terus-menerus. Begitu. Jadi orang yang tidak pernah menerima nasihat, maka hidupnya itu sudah pasti akan mengalami kesulitan. Ya, begitu. Sehingga dalam satu catatan kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali itu pernah menasihati muridnya. Ya, katanya, kata Imam Ghazali, kamu itu ya jangan sampai menolak nasihat. Meskipun yang memberi nasihat itu adalah status sosialnya itu berbeda. Begitu. Ya, sehingga inilah yang diambil pengertian oleh Al-Imam Hanafi di saat Imam Hanafi itu sedang menyampaikan tausiah setelah
selesai menyampaikan tausiah, tiba-tiba Imam Hanafi keluar dari masjid, ya, tiba-tiba ada anak kecil yang menggunakan sendal atau sepatu di mana haknya tinggi. Ditegurlah oleh Imam Hanafi, anakku, kamu itu kalau pakai sendal haknya tinggi begini, nanti kamu akan terpleset, kamu akan jatuh. Maka anak kecil ini berbalik tanya, bukankah Anda adalah seorang imam besar yang mengajar di masjid ini? Maka Imam Hanafi mengatakan, ya betul, nah. Yang lebih hati-hati adalah Anda. Ya. Karena Anda sudah populer karena ilmunya. Anda dihormati orang karena juga ilmunya. Nah, Anda ya, punya predikat yang berbeda dengan masyarakat karena ilmunya. Anda harus hati-hati dengan ilmu Anda. Apabila ilmu Anda itu sudah ya disalahgunakan ketika berfatwa, maka Anda itu bukan tidak lagi jatuh seperti saya. Kalau saya barangkali jatuh ke tanah, tapi kalau Anda itu jatuh ke dalam api neraka. Nauzubillah. Nah, itu di saat dinasihati oleh anak kecil seperti itu, Imam Hanafi menerima. Kenapa demikian? Karena nasihat itu bagus. Nah, begitu. Ya, inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ghazali, jangan sampai kita ini menolak nasihat siapapun orang yang pernah menasihati diri kita. Ya, sehingga Imam Ghazali mengatakan nasihat itu mudah, yang sukar adalah menerimanya. Itu. Bagi mereka yang mengikuti hawa nafsunya, maka nasihat itu terasa pahit sekali. Nasihat akan bisa diterima oleh seseorang apabila dia memiliki hati yang bersih, ya, hati yang tulus dan backing keimanan yang cukup. Begitu jamaah. Ya. Oleh karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 206 ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang tidak menerima nasihat. Ya, dikatakan wa idza qila lahu taqillah ya akhadzat kull izzah bil ismi fahasbuhu jahannam wa labisal mihad. Allah taala berfirman, apabila dikatakan kepada seseorang bertakwalah kamu kepada Allah, maka yang muncul di dalam dirinya adalah kesombongan, yaitu al-izzah bil ismi, kemudian dia tetap melakukan maksiat, ya fahasbuhu jahannam, maka pantasnya orang ini adalah ditempatkan di neraka jahannam, walabisal mihad, dan sungguh neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini cukup menasihati kita agar selalu menerima ya nasihat dari siapapun orangnya. Ya, jangan sampai kita ini menolak nasihat. Apa manfaat di saat orang itu menerima nasihat? Ya. Jadi dijelaskan karena nasihat itu merupakan kontrol sosial di saat manusia terlena, di saat manusia tidak mampu melakukan introspeksi. Jadi nasihat itu manfaatnya adalah sebagai kontrol sosial. Di saat manusia terlena, di saat manusia tidak mampu lagi melakukan introspeksi. Maka perlunya introspeksi adalah untuk memperbaiki diri. Ya, saya baca dalam satu tulisan Profesor Dr. Asep Zainal Ausob yang dalam bukunya
uh, the building karakter, ya, seperti membangun karakter manusia. Itu disebutkan di sana bahwa nasihat itu bisa memperbaiki karakter. Nasihat itu bisa memperbaiki akhlak yang buruk. Begitu. Ya. Di saat manusia mampu introspeksi, ini masih mending. Kadang-kadang kan ada juga manusia yang tidak selalu introspeksi. Nah, ini perlu dinasihatkan seperti ini. Yang kedua, bahwa nasihat itu mengingatkan diri sendiri untuk konsekuensi. Apabila kita ini sering memberikan nasihat, dengan nasihat yang kita berikan kepada seseorang, maka nasihat itu menjadi konsekuensi diri kita. Jangan pintar kita menasihati orang, tetapi diri kita tidak mampu memperbaiki. Diri kita ini tidak mampu melakukan, hanya bisa ngomong doang kalau orang bilang sekarang. Nah, itu yang dikhawatirkan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Suatu dosa besar apabila kamu bisanya bicara tetapi tidak mengamalkan. Nah, jadi nasihat ya bisa digunakan sebagai pengikat diri agar kita ini selalu konsekuen dengan bicara kita. Yang ketiga, apa manfaat nasihat ini? Ya, katanya selalu menjaga ya kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor. Orang tidak semuanya ya melakukan kebaikan, tergantung pada saat itu kekuatan akal pikirannya. Karena manusia hidup dihadapkan dua pilihan, mengerjakan yang baik atau dia mengerjakan yang buruk. Karena manusia setiap saat Allah mengilustrasikan ya gerakannya itu ke dalam dirinya dengan cara apa dia melakukan, didorong melakukan perbuatan buruk, apa didorong dengan melakukan perbuatan baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan manusia yaitu di jalan fujur, jalan keburukan atau di jalan ketakwaan. Nah, ketika ada orang yang berniat kurang baik, dengan nasihat ini bisa dicegah. Dia tidak lagi mau melakukan perbuatan yang kurang baik itu. Dia lekas bertaubat. Nah, itulah fungsi nasihat. Nah, jadi sebaiknya nasihat itu harus kita terima. Begitu. Kemudian keempat, apa manfaat nasihat ini? Katanya terjaganya lingkungan dari segala perbuatan maksiat dan penyakit sosial. Sering kita dalam kehidupan masyarakat banyak ketimpangan sosial, penyimpangan sosial. Nah, kalau ada nasihat yang sering bergulir di sana, apakah itu dalam bentuk pengajian, apakah itu dalam bentuk takbligh akbar, ataukah itu dalam bentuk pertemuan-pertemuan di mana diundang para kiai dan para ustadz untuk menyampaikannya, insya Allah itu akan ada perubahan. Nah, begitu. Jadi, itulah manfaat nasihat. Yang terakhir katanya, manfaat nasihat ini adalah terciptanya keadilan, terciptanya keamanan, dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Di saat ada penyakit sosial, kezaliman melanda di mana-mana, orang yang melakukan korupsi juga sudah tidak asing lagi, terus penyimpangan sosial yang lain juga terjadi, ya itu menandakan bahwa suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif. Di saat ada orang yang memberikan nasihat, insya Allah itu akan berubah semuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, karena agama kita adalah agama nasihat. Ya. Berarti konsekuensinya kalau kita beragama, berarti harus menerima nasihat
untuk merubah karakter kita. Di dalam satu ungkapan, ad-dinu huwan nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, faktor inilah yang menyebabkan Umar bin Khattab dalam kitab Hayatus Sahabah, dia pernah mengangkat Salman Al-Farisi sebagai penasehat negara. Ya. Saat Umar bin Khattab menjalankan tugas kenegaraan, dia memanggil Salman Al-Farisi, wahai Salman, Anda saya angkat menjadi penasehat saya. Ya. Di saat saya nanti menjalankan pemerintahan ini, ada perilaku yang keliru, atau kamu melihat segi-segi perilaku di mana ada penyimpangan perilaku saya, termasuk saya melakukan kezaliman dan ketidakadilan, tolong kamu tegur secepatnya. Nah, saat itu Salman Al-Farisi bersedia. Nah, waktu begitu berjalan, di luar kepemerintahan banyak orang yang saat itu membicarakan Umar. Tentang apa? Tentang Umar memiliki baju atau pakaian dua, dipakai pagi satu, dipakai sore satu. Nah, saat itu menjadi buah bibir, menjadi gosip di kehidupan masyarakat. Wah, ternyata Umar memiliki dua pakaian, dipakai pagi satu, di sore juga dipakai satu. Disampaikan oleh Salman Al-Farisi, wahai Umar, kamu ini saat ini sedang dibicarakan mengenai kejelekannya oleh masyarakat. Ada apa dengan saya? Karena kamu memiliki baju dua. Loh, baju dua aja kok orang semuanya pada bicarakan aibnya saya, kata Umar. Bukan begitu. Ya, yang dipertanyakan mereka itu adalah, ya, baju dua ini sumber dananya dari mana? Kamu beli ini uang sendiri apa uang negara? Begitu. Maka Umar jujur, yang satu adalah milik baju saya sendiri, ya, itu dari uang saya sendiri saya belikan. Yang kedua memang adalah uang negara. Maka pada saat itu ada teguran seperti ini, nasihat dari Salman Al-Farisi, Umar mengembalikan, ya, dana negara ke negara. Kemudian selama hidupnya Umar hanya menggunakan baju satu-satunya itu. Nah, jadi inilah yang disebutkan nasihat, ya, dapat memperbaiki karakter. Nah, banyak, ya, pada kisah-kisah yang lain, ya, di saat Umar juga sedang merenovasi masjid, ya, masjidnya ini Masjid Nabawi, ya. Saat itu Umar ingin memperluas areal masjid. Ketika mau memperluas areal masjid, ya, tanpa diingat oleh Umar, di sana terdapat rumahnya paman Nabi, yaitu Abbas. Ya. Saat itu Abbas dihampiri oleh Umar. Abbas, kamu sekarang pindah. Karena halaman masjid ini mau saya perluas. Berarti Anda harus pindah dari halaman masjid ini. Ya, Abbas pada saat itu mengatakan, wahai Umar, saya tidak akan pindah. Saya tidak akan pindah di halaman ini. Karena alasan saya mau dekat dengan Masjid Nabi. Supaya saya bisa melakukan sholat berjamaah di Masjid Nabi. Kalau kamu tidak mau pindah, baik. Saya akan beli saja, ya, rumah kamu. Saya bebaskan dan saya akan beli. Maka Abbas pada saat itu menolak. Kalau kamu menolak, berarti kamu konsekuensinya harus menghibahkan, ya, rumah kamu kepada masjid. Tetap itu dua-duanya ditolak.
ternyata terjadilah perselisihan yang cukup panjang berhari-hari. Maka sebagai penengah permasalahan ini, yang mengatasi permasalahan ini adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, di saat Ubay bin Ka'ab menasehati Umar, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, tolong Anda jangan menggusur rumahnya paman Nabi, yaitu Abbas. Loh, kan saya ini, kata Umar, sudah saya berikan ya uang untuk cari rumah, jangan ada di sini. Ya, begitu. Terus kalau tidak, ya berarti dia harus mewakafkan tanahnya. Ya. Terus keduanya dia, opsi saya ini dua-duanya ditolak. Ya, di mana salahnya saya? Maka Ubay bin Ka'ab, saya ini punya dasar bahwa Anda jangan memaksakan kehendak rakyat kecil. Begitu. Apa alasannya? Rasulullah pernah bersabda kepada, Rasulullah pernah bersabda pada saat itu, dalam sabdanya menceritakan kondisi masjid Palestina, itu Baitul Aqsa, itu Masjidil Aqsa, mohon maaf. Itu Masjidil Aqsa. Di saat Masjidil Aqsa dibangun pada zaman Nabi Daud, saat itu pagarnya itu rubuh. Dibangun lagi, rubuh lagi. Maka Nabi Daud ingin tahu sebabnya. Kenapa pagar ini rubuh? Maka dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa salahnya saya ini? Maka Allah Ta'ala pada saat itu memberikan wahyu kepada Nabi Daud, sebabnya adalah kamu menggusur rumah seorang yang ada di sekitar masjid, di mana orang itu adalah rakyat kecil. Nah, atas dasar inilah disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah, kepada Umar, maka Umar menerima nasihat dari Ubay bin Ka'ab. Nah, inilah yang dimaksud orang bisa menerima nasihat. Nah, kenapa ada orang tidak bisa menerima nasihat? Karena di dalam surat Al-Baqarah 206 tadi dikatakan akhazatul izzah. Ya, muncul sifat sombongnya. Muncul sifat takaburnya, mungkin dia gengsi, memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, mungkin dia memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, tidak mau dinasihati oleh bawahannya. Mungkin saja dia memiliki harta atau kekayaan yang banyak, sehingga orang dianggapnya itu kecil. Nah, banyak hal sebenarnya. Sama dengan halnya orang yang tidak mau mendengarkan, yaitu tausiah dari para kiai, para asatid, karena merasa dirinya sudah bisa, dirinya ini adalah sudah mampu. Nah, tipe yang seperti ini di dalam Nasul Ibad karangan Syekh Nawawi itu dikatakan al-qana'atu bil jahl, merasa cukup dengan bodohnya. Mengapa orang itu bisa bisa bersikap merasa cukup dengan bodohnya? Karena ada faktor gengsi, karena ada faktor kesombongan dan sebagainya yang menghalangi dirinya untuk menerima nasihat atau masukan-masukan yang sifatnya konstruktif, membangun. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan di hari Jumat berkah ini, ya, apa yang disampaikan oleh para ulama di saat mendengarkan ceramah atau khutbah Jumat nanti, itu bisa menjadikan nasihat, sekaligus bisa menjadi kontrol sosial sebagai bahan perbaikan karakter kita. Kita doakan juga, mudah-mudahan ya teman-teman kita yang sedang dirawat, yang sedang sakit, insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Pak Ustadz yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.
Ya, apabila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Ustadz Ahmad Fakhrul Razi. Tafadhal Ustadz. Kedengaran? Alhamdulillah, beliau telah menyampaikan materi yang sangat, insya Allah ya, sangat bermanfaat buat kita semuanya. Izinkan saya mungkin mencatat beberapa poin yang tadi disampaikan oleh guru kita, yaitu diantaranya beliau menerangkan tentang kemuliaan di hari Jumat, ya, bahwasanya hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari, dan banyak peristiwa yang terjadi di hari Jumat itu, diantaranya tadi peristiwa Nabi Adam yang dikeluarkan dari surganya Allah, dan beberapa peristiwa yang lainnya. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwasanya dalam hari Jumat itu terdapat keberkahan yang banyak, dan juga beliau menerangkan definisi berkah itu. Ada yang menjelaskan bahwasanya berkah itu adalah asal kata dari birkah, kolam air, bahwasanya air itu menyimbolkan daripada keberkahan. Dan juga ada yang menerangkan bahwasanya berkah itu ziyadatul khair alal khair, menambahnya kebaikan. Jadi berkah di hari Jumat itu, bicara dengan berkah itu adalah bicara kualitas bukan kuantitas. Kemudian juga guru kita menyampaikan tentang masyarakat yang harus pandai menerima nasihat, ya, dan juga tidak boleh kita sebagai masyarakat umumnya menolak nasihat dengan sebab misalnya mungkin perbedaan status sosial ataupun hal-hal yang menghalangi kita untuk menerima nasihat. Bahwasanya kita mengetahui ada maqalah, unzur maqalah, wala tanzur man qala. Bahwasanya kita disuruh melihat apa yang disampaikan, bukan melihat siapa yang menyampaikan. Itu juga dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, bahwasanya beliau ketika menjabat sebagai pemimpin, beliau tidak segan-segan menerima nasihat dari masyarakatnya, dari orang-orang terdekatnya. Itu sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apabila masyarakat umumnya itu menerima nasihat secara kontinu, istiqomah, niscaya itu akan menciptakan kehidupan yang harmoni di tengah masyarakat. Ya, jadi masyarakat akan menjalani kehidupan yang baik, yang indah, yang damai apabila masyarakat tersebut mau menerima nasihat. Jadi sangat penting bahwasanya nasihat di dalam segala kehidupan kita. Ya, mungkin itu beberapa poin yang dapat saya catat. Kemudian selanjutnya apabila di antara rekan-rekan audiens ada yang ingin bertanya, boleh secara langsung kepada guru kita. Ya, silakan dibuka videonya, kemudian dibuka mikrofonnya, langsung bisa bertanya kepada guru kita, ataupun bisa ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaan. Dipersilahkan. Ya, dipersilahkan kepada audiens. Mungkin juga boleh bertanya di luar tema ya, Pak Kiai ya. Kalau misalnya mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya di luar tema, seperti ya Pak Kiai ya, dipersilahkan.
Ini suaranya dia. Iya, dari dia. Jadi, Ya, silakan kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin bertanya terkait tentang materi yang tadi disampaikan oleh guru kita atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar tema ya, Pak Kiai ya. Mungkin ada silakan. problem dari setiap masing-masing teman kita. Mana? Baik, sepertinya ada pertanyaan yang masuk nih Pak Kiai, kolom chat. Ya, saya bantu bacakan ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menasihati masyarakat yang menolak mematuhi protokol kesehatan dengan alasan melaksanakan syariat? Ya. Ya, sebenarnya masalah peraturan protokol kesehatan ini tidak ada yang melanggar syariat. Justru malah syariat itu menyarankan, ya, seperti dia menggunakan masker, ya, dalam sholat itu dibolehkan, ya, itu dibolehkan karena fatwa MUI sudah disampaikan kepada masyarakat apabila ada seorang yang menggunakan masker ketika dia sujud dalam sholat, maka itu sah hukumnya, gitu ya, itu sah hukumnya. Meskipun yang disebut dengan anggota sujud itu adalah jabhah, jidat, hidung, ya, terus wajah, termasuk tangan, termasuk kedua kaki lutut. Ya, itu arkanu atau a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Ya, tapi apabila ada hal yang sifatnya mudarat dan mudarat itu harus dicegah, maka ilatul hukmi, alasan hukumnya di saat menutup hidung dan wajah oleh masker di saat sujud itu sah. Gitu. Nah, apapun alasan syariat, ya, ketika dia menolak nasihat untuk menggunakan masker itu tidak boleh, malah dilarang. Ya, nah, orang yang menolak nasihat demi kesehatan, ya, demi mencegah hal-hal yang mudarat, yang menolak itu dikategorikan sebagai orang yang munafik. Nah, gitu ya. Tadi kan asbabun nuzul dari Al-Baqarah ayat 206 itu adalah yang menolak nasihat adalah orang-orang munafik. Begitu. Jadi hukumnya apabila kita tidak mentaati protokol kesehatan, ya, bagi orang Islam walaupun alasannya adalah asal alasan hukum, tetap itu adalah tidak boleh, ya, dan bahkan ada sebagian kalau tidak taat kepada ulil amri itu haram hukumnya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan
jawabannya ini memuaskan. Saya Baik. kembalikan kepada Ustadz Ahmad Fakhrazi. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Ya, artinya protokol kesehatan juga sesuai sejalan dengan syariat Islam. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan dan atau tidak bisa dibenturkan juga gitu dua hal seperti ini. Oke, silakan dipersilakan untuk audiens yang lain, rekan-rekan apabila ada yang mau bertanya. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan ke depan. Ya, boleh bertanya secara langsung kepada guru kita atau bisa bertanya lewat kolom chat seperti tadi ada rekan yang bertanya kolom chat. Enggak ada yang tanya. Ya. Ya mungkin tidak ada ya, kayaknya pertanyaan susulan dari rekan-rekan. Ya mungkin sudah merasa cukup apa yang disampaikan tadi oleh guru kita, sangat bermanfaat. Iya, ada satu pertanyaan nih Pak Kiai muncul. Enggak ada. Nah, ini Pak Kiai, ada satu pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya kebetulan belum memiliki keturunan. Ya. Nah, banyak nasihat yang saya terima untuk pergi ke guru spiritual atau orang pintar. Bagaimana saya menolaknya ya? Ya maksudnya. Ya, kalau misalkan berobat dengan alternatif seperti guru spiritual atau orang pintar, kalau tidak bertentangan dengan syariat, kalau tidak bertentangan dengan akidah, itu sebaiknya diterima nasihat itu, saran itu. Tapi boleh kita ini menolak saran atau nasihat manakala anjurannya itu bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat. Tuh. Kalau bisa jangan langsung menolak, dipikir dulu. Ya, dipikir dulu. Ini ya saran-saran ini sesuai enggak ya dengan akidah, dengan syariat, bertentangan apa tidak? Maksud saya begitu. Ya. Di saat orang tidak memiliki keturunan, ya memang diibaratkan orang sedang sakit harus berobat. Nah, berobat itu kategorinya adalah ikhtiar. Bahasa akidah itu disebut dengan kasab ikhtiar, keinginan, kemauan, dan usaha. Ketika kita ada keinginan dan usaha, ada yang menyarankan jangan langsung menolak. Kita pikir dulu, ini nasihatnya ini ya bertentangan apa tidak dengan akidah, bertentangan enggak dengan syariat. Ya, sebaiknya gitu. Kalau yang bertentangan,
ya udah pasti harus ditolak begitu. Kalau yang tidak, terima gitu. Ya, yes, begitu Pak Ustadz. Saya silakan. Baik, Pak Ustadz, silakan ya. Pak Ustadz. Baik Pak Kiai. Ya, itu adalah jawabannya tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kiai dari rekan kita. Assalamualaikum Pak Kiai, apakah mengganti puasa Ramadan bisa diganti dengan sedekah saja kalau kita lupa jumlah bilangannya? Ya, apakah pengganti puasa Ramadan bisa diganti dengan sedekah? Tidak bisa, ada aturannya. Ya, kalau mau mengqadha puasa itu bisa membayar fidyah kalau dia tidak mampu melakukan puasa. Apabila dia mampu melaksanakan puasa, maka ganti dengan puasa di luar hari-hari bulan Ramadan. Begitu. Ya, jadi nggak ada itu aturan yang mengatakan kalau begitu ganti aja dengan sedekah. Nah, sedekah itu kan tidak ada maksud saya tidak ada tolak ukurnya gitu loh. Sedekah itu apa saja. Tetapi kalau puasa itu yang bersifat wajib, maka harus diganti dengan wajib lagi. Ya, sedekah itu kan sunnah, nggak bisa yang wajib diganti dengan sunnah. Gitu. Kalau memang ada hal yang tertinggal, ibadah wajib kita, maka harus dibayar dengan ibadah wajib lagi, begitu. Iya. Begitu Pak Ustadz. Baik Pak Kiai. Ya, mungkin kiranya pertanyaannya cukup kali ya, karena kita sudah sudah sebentar lagi waktunya. Kita lanjutkan yaitu dengan berdoa yang akan dipimpin langsung oleh guru kita bersama. Silakan Pak Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qabul wa tamikul suwal wal mahmul. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wassalim tabaraka wa ta'ala kul sahabat rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kamal karim azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma tawil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi arzaqana wa ilal khair qaribna wa 'anil syarr ab'idna wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara kajian Jumat pada hari ini. Terima kasih banyak kepada guru kita yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan tausiah di dalam majelis yang mulia ini. Semoga kita bisa memperbaiki kehidupan kita dengan nasihat-nasihat yang datang kepada diri kita. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, sama-sama Pak Kiai. Syukran katsir. Jazakallah.